Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Respita Sari dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan bentuk dan persamaan eksponen. Sebelum kita mengenal bentuk persamaan eksponen, kita harus mengenal dulu pengertiannya. Yang pertama itu ada pengertian eksponen. Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Eksponen bisa juga kita kenal sebagai pangkat atau nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan. Nah, selain eksponen, ada juga persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan dari bilangan eksponen dengan pangkat yang memuat sebuah fungsi, atau persamaan perpangkatan mengandung variabel sebagai bilangan pengubah. Nah, di sini ada bentuk-bentuk persamaan eksponen. Yang pertama ada bentuknya itu ada A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jika A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan P. Ini syaratnya itu ada A lebih dari 0 dan A tidak dari sama dengan 1. Jadi, contohnya aja ya, kita langsung masuk ke contoh. Contohnya itu ada 2 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 6. Nah, dari soalnya aja kita udah tahu bahwa yang A-nya yang mana, fx-nya yang mana, dan P-nya yang mana. Jadi kita udah tahu, simpulkan bahwa A-nya itu dari sisi sebelah kiri, A-nya itu ada 2, fx-nya itu ada 3x. Nah, dari sisi sebelah kanan, A-nya itu ada 2 dan P-nya itu ada 6. Maka, kan di sininya jika A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka rumusnya itu fx sama dengan P. Jadi kita masukin aja fx-nya terus P-nya. Kita tahu kan fx-nya itu sama dengan 3x. Jadi kita masukin ke sisi sebelah kiri itu 3x. Nah, sebelah kanannya itu P-nya 6. Jadi 3x sama dengan 6. Nah, kita hitung 3-nya dipindahin ke sisi sebelah kanan. Jadi 6 dibagi 3. Jadi hasilnya x sama dengan 2. Nah, yang kedua itu ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jika A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0 dan A tidak sama dengan B, maka fx-nya sama dengan 0. Syaratnya itu jika A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0, dan A tidak sama dengan B. Jadi contohnya nih, langsung masuk ke contoh aja ya. Langsung, jadi contohnya itu ada 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 5 pangkat 3x plus 1. Jadi tahu kan kita dari soal ini kita udah tahu bahwa yang A-nya yang mana, fx-nya mana, gx-nya yang mana. Jadi kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Kalau misalnya rumus sama syaratnya itu udah pas, jadi tinggal dimasukin aja. Jadi fx-nya itu dari soal di sini fx-nya itu ada 3x plus 1. Jadi kita masukin aja 3x plus 1 sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0? Soalnya rumusnya itu ada fx sama dengan 0. Harus ngikutin rumusnya ya. Jadi kita tinggal hitung biasa aja. Pindahin satunya ke sisi sebelah kanan. Jadi yang tadinya positif jadi negatif. Jadi min 1, 3-nya dipindahin ke bawah. Jadi min 1/3. Nah, yang ketiga ada A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Contohnya ada 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan log 10 pangkat 3x. Caranya itu kita pakai cara logaritma. Maka log 2 A pangkat 3x plus 1 sama dengan log 10 pangkat 3x. Nah, jadi 3x plus 1-nya itu kita pindahkan ke depan. Jadi dalam 3x plus 1 dikali log 2 sama dengan 3x. 3x log 2 plus log 2 sama dengan 3x. Nah, jadi log 2 pindahin ke kanan sama dengan 3x. Hasilnya itu hasil 3x log 2 plus log 2 ya. Jadi hasilnya 1 min log. Jadi kita pindahkan ke sisi sebelah kanan yang tadinya plus menjadi negatif. Jadi 1 min log. Jadi x-nya itu sama dengan log 2 dibagi 3 dikali 1 min log 2.
Yang keempat itu ada A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Jika A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Jadi syaratnya itu A lebih dari 0, A itu nggak boleh 1, B nggak boleh 1, maka rumusnya itu ada fx sama dengan gx. Contohnya nih ya, 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 5 pangkat 2x plus 3, maka kita tinggal ngikutin rumusnya aja. Kita tinggal masukin yang fx-nya mana dan gx-nya mana. Jadi, dari soal itu, fx-nya itu ada 3x plus 1 dan gx-nya itu ada 2x plus 3. Jadi, kita tinggal ngikutin rumus, jadi 3x plus 1 sama dengan 2x plus 3. Jadi kita pindahkan ke sisi sebelah kanan ya, 3x plus 1-nya. Jadi hasilnya x sama dengan 2. Nah, yang kelima ada hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah yang pertama, fx sama dengan gx. Jadi fx-nya itu jadi yang kita pakai cuman fx-nya saja dan gx-nya saja. Jadi contohnya nih, 3x plus 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 3x plus 2 pangkat 2x plus 3. Jadi kita udah tahu kan hx-nya yang mana, fx-nya yang mana, sama gx-nya yang mana. Jadi itu posisinya sama ya, sama kayak rumus. Jadi kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Rumusnya kan fx sama dengan gx. Dari soal di situ fx-nya itu ada 3x plus 1 dan gx-nya itu ada 2x plus 3. Jadi 3x plus 1 sama dengan 2x plus 3, tinggal kita kayak hitung biasa aja. Hitung biasa, itu kita temuin hasilnya 2. Nah yang kedua itu hx sama dengan 1. Jadi yang kita gunain ya itu hx-nya doang. Hx-nya itu harus sama dengan 1. Jadi soalnya 3x plus 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 3x itu min ya. 3x itu plus 3x plus 2 pangkat 2x plus 3. Jadi kemungkinan jadi kita tinggal masukin dari soal-soal itu, kan kita udah tahu nih posisinya di mana, posisi hx, fx sama gx-nya di mana. Nah, dari soal di situ rumusnya itu hx sama dengan 1. Jadi yang kita gunakan itu cuma 1, hx-nya doang. Di situ hx-nya itu 3x plus 2. Nah, harus sama dengan 1 ya. Jadi kita hitung aja. Jadi hasilnya min 1 per 3. Jadi plus 2-nya dipindah sisikan ke kanan. Jadi 1 dikurang 2 itu hasilnya min 1. 3 kita pindahkan ke bawah jadi 3. Jadi x-nya itu hasilnya min 1 per 3. Yang ketiga itu ada hx sama dengan min 1. Asalkan fx dan gx keduanya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Jadi tidak bisa tuh kalau misalnya fx-nya genap, gx-nya itu ganjil. Itu jadi nggak bisa pakai rumus yang hx sama dengan min 1. Jadi kalau misalnya yang salah satunya genap atau salah satunya ganjil itu nggak bisa gunain rumus ini. Rumus ini bisa digunain kalau keduanya sama-sama genap atau ganjil. Contohnya itu ada 3x, maaf itu ya, bukan sama dengan itu plus 3x plus 2 pangkat 5 sama dengan 3x plus 2 pangkat 7. Nah, kita bisa nyimpulin sama aja ini, posisinya sama kayak yang rumus yang tadi. Tuh, jadi kita gunain hx-nya. Hx di sini harus sama dengan min 1. Jadi hx-nya itu 3x plus 2 sama dengan min 1. Jadi ini kita hitungnya sama aja kayak tadi.
terus X-nya hasilnya itu ada min 1. Nah, yang terakhir itu ada persamaan eksponen dalam bentuk aljabar. Jika A dalam kurung A pangkat fx pangkat 2 ditambah B dalam kurung A pangkat fx plus C sama dengan 0. Jika A pangkat fx adalah persamaan eksponen, A tidak boleh sama dengan 1 dan konstanta A, B, C, dan bilangan real serta A tidak boleh sama dengan 0. Dapat diselesaikan dengan mengubah ke persamaan kuadrat. Mengubah dengan cara memisahkan Y sama dengan A, pangkat ya, maaf ya. A pangkat fx sehingga diperoleh persamaan kuadrat baru, yaitu A y kuadrat ditambah BY plus C sama dengan 0. Akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut disubstitusikan ke dalam bentuk persamaan eksponen. Y sama dengan A pangkat fx dengan cara penyelesaian biasa. Nilai-nilai X bisa diperoleh. Nah, contohnya ya, kita langsung masuk ke contoh. Contohnya itu diketahui sebuah persamaan eksponen 2x plus 7 kuadrat dikurang 4h dikali 2x plus 7 ditambah 3 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah dengan memisahkan persamaan tersebut menjadi y kuadrat, bukan y2 ya ini, y kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Sehingga y min 3 dan y min 1 sama dengan 0. Jadi kenapa bisa diketahui bahwa y min 3 sama y min 1 itu karena kita harus difaktorkan dulu. Yang dikali hasilnya 3 dan yang ditambah hasilnya 4. Nah, itu jadi kita menemukan bahwa hasilnya min 3 sama min 1. Jadi Y1-nya itu 3 dan Y2-nya itu ada 1. Jadi kayak kebalikannya gitu. Diperoleh, jadi kita tinggal masukin aja Y1 masukin ke persamaannya. Jadi Y1 sama dengan Han 2X plus 7. Nah, Y1-nya kan kita udah tahu ya, 3. Jadi kita taruh 3, 2x plus 7. Jadi kita tinggal nyari 3-nya kita pindah sisihkan ke kanan dan x-nya kita pindahkan ke kiri. Atau bisa juga x-nya kita langsung pindahkan ke kiri aja. Jadi hasilnya itu 3. Terus yang y keduanya itu ada Y2 sama dengan 2x plus 7. Itu Y2-nya itu kan 1. Tinggal masukin aja 1 sama dengan 2x plus 7. Jadi tinggal x-nya kita pindahkan atau kita pindah sisihkan ke kiri atau bisa juga Y tetap di x, tetap di situ 2 sama 7-nya itu kita pindahkan. Tuh, bisa juga. Jadi di sini kita tahu bahwa hasilnya X sama dengan min 3. Cara ngitungnya tinggal gitu aja ya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.